Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya. Dalam saat ini kita akan membahas pembahasan mengenai buku renungan kita bersama Tuhan di waktu fajar. Buku ini menceritakan bagaimana kita dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan yang terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Ya, jadi sungguh indah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana dengan doa dan bimbingan dari Tuhan saja, maka kita akan mendapatkan suatu kedamaian di dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, sehingga hari demi hari kita boleh sesuai dengan karakter Kristus. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Mazmur 19 ayat 2 sampai 4. Mazmur 19 ayat 2 sampai 4. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Judul renungan kita saat ini yaitu Langit menceritakan kemuliaannya. Kuasa yang sama yang menopang alam juga bekerja dalam manusia. Undang-undang besar yang sama yang menuntun bintang dan atom, mengendalikan kehidupan umat manusia. Undang-undang yang menguasai kegiatan jantung, yang mengatur aliran hidup kepada tubuh, adalah undang-undang oknum cerdas yang berkuasa, mempunyai kekuasaan hukum atas jiwa itu. Daripadanya segala kehidupan berlangsung. Hanya dalam keharmonisan dengan Dia bisa ditemukan suasana kegiatan yang sebenarnya. Bagi semua objek penciptaannya, keadaannya adalah serupa kehidupan yang ditopang dengan menerima kehidupan dari Tuhan. Suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melanggar hukumnya secara fisik, mental, atau moral berarti menempatkan diri seseorang di luar keserasian dengan alam semesta. Berarti memasukkan perselisihan, anarki, dan kehancuran. Ya, saat ini renungan kita mengatakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atau Tuhanlah yang menopang akan alam yang Dia ciptakan ini. Tuhan bekerja dalam manusia dan undang-undang besar yang sama menuntun bintang dan atom. Jadi semuanya itu dikendalikan oleh Tuhan yang menciptakan akan dunia ini. Dan bagaimana Tuhan juga sudah menciptakan akan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Dikatakan bahwa oknum cerdas yang berkuasa yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana Dia menjadikan segala sesuatunya dengan begitu kesempurnaan. Dan juga di dalam keharmonisan Dia bisa ditemukan di dalam suasana yang kusuk atau betul-betul penuh penyerahan kepada Kristus. Kita juga harus mempunyai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan melanggar hukumnya secara fisik, mental, atau moral, berarti kita menempatkan diri kita di sesuatu yang tidak serasi atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Berarti kita akan menimbulkan perselisihan, anarki, dan kehancuran. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biarlah kita meminta akan tuntunannya, sehingga semuanya itu dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya. Bagi orang yang belajar untuk menafsirkan pengajarannya, seluruh alam diterangi. Dunia ini sebuah buku pelajaran. Kehidupan ini sebuah sekolah. Persatuan manusia dengan alam dan dengan Tuhan, dominasi universal dari hukum. Akibat dari pelanggaran tidak akan gagal menanamkan kesan dalam pikiran dan membentuk tabiat. Ya, jadi bagi setiap umat manusia
Ya, belajar untuk menafsirkan pengajaran seluruh alam akan diterangi bila mana kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Persatuan manusia dengan alam dan dengan Tuhan, itulah yang harus kita rasakan. Nah, pada saat Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, bagaimana akibat dosa itu, ya, jadi manusia itu diusir dari Taman Eden, dan mereka akan merasakan kesakitan, mereka akan merasakan jeripaya, kecapean, dan semua hal-hal yang tidak baik akan mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan masih memberikan pengharapan. Di sini juga dikatakan tidak akan gagal menanamkan kesan dalam pikiran dan membentuk tabiat. Ya, jadi kesempatan Tuhan berikan dari zaman dulu hingga sekarang kepada masing-masing kita. Kesempatan yang sama juga diberikan kepada saudara pada saat ini. Ya, karena Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk memilih. Ya, jadi apakah kita memilih ke jalan yang benar itu, ataukah kita memilih ke jalan yang salah? Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini dapat menolong kita sehingga kita dapat, ya, menanamkan kesan yang baik di dalam pikiran kita, dan itu akan membentuk tabiat di kehidupan kita. Sedapat-dapatnya, biarkan anak itu sejak usia yang paling muda ditempatkan sedemikian rupa di mana buku pelajaran yang indah ini dapat dibentangkan di hadapannya. Ya, jadi begitu pentingnya mempelajari akan alam ciptaan Tuhan, karena di situ kita akan merasakan kasih Tuhan. Di renungan yang sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan itu, ya, dia menciptakan alam ini, tetapi kita tidak dapat menyembah alam itu. Ya, kita hanya dapat bersyukur bahwa Tuhan sudah menciptakan alam yang begitu indah sehingga kita dapat menikmatinya. Biarkan ia memandang pemandangan yang mulia yang dilukiskan oleh pelukis agung atas kanvas langit ini. Dan biarkanlah dia berkenalan dengan keajaiban bumi dan laut. Biarkan dia memandang rahasia yang terbuka tabirnya mengenai musim yang berganti. Dan dalam segala pekerjaannya belajar tentang kalik. Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 88 dan 89. Ya, jadi begitu indahnya, ya, kasih Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, bila mana kita melihat seorang pelukis atau kita sudah mengenal seorang pelukis, bila mana dia sedang melukis, ya, kita melihat bahwa dia harus mempunyai pikiran yang fokus sehingga lukisannya itu akan terlukis dengan baik. Yaitulah bagaimana kita juga sebagai umat Tuhan, biarlah kita fokus, ya, dengan Tuhan kita, Tuhan yang sudah menciptakan kita, Tuhan yang sudah menciptakan alam yang Dia sudah berikan kepada kita, sehingga tabiat kita dapat terbentuk, sehingga apapun yang kita lakukan biarlah itu sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, walaupun dalam pembentukan tabiat mungkin sangat susah, ya, kita akan mendapati kendala di dalam kehidupan kita karena kita melawan daging kita. Oleh sebab itu, ketergantungan kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita itu sangat penting. Ya, dengan doa yang sungguh-sungguh. Mungkin kita akan terjatuh berulang kali. Ya, tetapi kita harus tahu bila mana kita terjatuh, kita jangan pernah menganggap bahwa diri kita tidak bisa, tetapi kita harus terus memandang kepada Dia. Ya, kita harus terus berusaha apapun yang terjadi. Suatu saat nanti Dia akan menolong kita dan kita akan mendapatkan kedamaian itu di dalam kehidupan kita. Ya, kita pun hidup di akhir zaman. Kita tahu bahwa akhir zaman ini penuh dengan pergolakan, penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian-ujian yang menghalangi kita ke arah yang lebih baik. Dan kita juga tahu bahwa setan di akhir zaman ini bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, karena setan tidak suka melihat kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dan biarlah renungan kita pada saat ini, apa yang kita sudah dengarkan tadi, ini dapat menguatkan kita. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah di waktu petang, di waktu kita merasakan akan
akan mungkin kita merasakan hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan kita datang kepada Tuhan. Ya, meminta akan tuntunannya, meminta akan kedamaiannya, meminta akan kasih-Nya, sehingga itu dapat meliputi kehidupan kita, sehingga kita dapat memancarkan akan tabiat Kristus. Dan juga kalau kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, Yesus merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya, kita sebagai manusia kita tidak bisa membayangkan itu. Ya, tapi kita harus terus fokus kepada Sang Pencipta kita. Biarlah kita meminta ya kepada Tuhan kita, apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, biarlah kita meminta akan tuntunannya, sehingga kita boleh ya mendapatkan akan kedamaian itu dalam kehidupan kita, dan biarlah itu kita dapat pancarkan di sekeliling kita. Ya, dan biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh menolong masing-masing kita. Dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh doa, kita boleh datang kepada Kristus, meminta akan tuntunannya, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan karakternya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.